Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan pria Parepare asal Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1-4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden Republik Indonesia ke-7. Habibie merupakan keturunan antara orang Jawa dari ibunya dengan orang Makassar atau Parepare dari ayahnya. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 8 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 9 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umurnya masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-9 anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. Semak Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintah Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rhein-Westfalen-Aachen Technik Hochschule Jerman. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun, B.J. Habibie belajar di RWTH Aachen sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma Ing-nya di Teknik Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Perusahaan itu sangat membutuhkan wagon untuk mengangkut barang yang ringan dalam jumlah yang banyak. B.J. Habibie pun membuat konstruksi alat yang dibutuhkan wagon industri kereta api Jerman itu dengan membuat sayap pesawat terbang. Caranya pun membuahkan hasil dan sangat membantu kebutuhan perusahaan. Biografi B.J. Habibie terkait riwayat pendidikannya berlanjut karena ia meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni Teknik Hochschule di Fakultas der Vermachinenwesen Aachen. Sambil menempuh pendidikan doktornya pada
Tahun 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja sampai larut malam. Padahal B.J. Habibie juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahnya. Ainun, sang istri pun turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci baju di tempat umum. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar doktor insinyurnya di Teknik Hot School di Fakultas De Vermaskiniwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. Kisah menarik lainnya dari biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori Cragg yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat-pesawat terbang. Dengan perhitungan yang tepat, maka materi pesawat dapat lebih kuat dan presisi. Teori ciptaan B.J. Habibie ini sangat penting karena saat itu masih banyak kecelakaan pesawat yang diakibatkan karena kegagalan struktural. Rumus inilah yang membuat B.J. Habibie memiliki jurusan Mr. Cragg. Karena kejeniusannya tersebut, B.J. Habibie pun memperoleh gelar Profesor Kehormatan atau predikat guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Praja Manggala. Selain datang dari dalam negeri, pengakuan dari lembaga internasional seperti Gesellschaft Luft- und Raumfahrt, lembaga penerbangan di Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Académie Nationale de Air et de Espace Prancis, The Royal Swedish Academy of Engineering, Science Swedia, dan The Arts Academy of Engineering Amerika Serikat. Bahkan B.J. Habibie pernah mendapat penghargaan bergengsi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel, yakni Edward Warner Award dan Award von Karman. Sosok revolusioner ini banyak dikagumi orang. Bahkan jika B.J. Habibie berkunjung ke Jerman, ia tidak pernah luput dari pemberitaan. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. Pada tahun 1973, Soeharto mengutus Ibnu Sutowo untuk pergi ke Jerman dan menemui B.J. Habibie agar ia berkarir di tanah air. Maka setahun dari kedatangan Ibnu Sutowo, B.J. Habibie pun pulang ke Indonesia dan melalui karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau disingkat Lipnur sebagai pemimpin. Pada tahun 1976, perusahaan ini berubah menjadi Industri Pesawat Terbangan Nurtanio (IPTN). Hingga tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1978, Soeharto juga menunjuk B.J. Habibie untuk menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan ia pun menduduki posisi ini selama 20 tahun. Rujuk buku Indonesia Industrial Transformation bertahun 1997. B.J. Habibie menggunakan pendekatan unik saat menciptakan industri pesawat di Indonesia. IPTN di bawah kendali B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Karya yang paling legendaris dan B.J. Habibie adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie. Karir politik B.J. Habibie dimulai pada tahun 1973 saat ia diminta kembali ke tanah air oleh Presiden Soeharto. Kala itu B.J. Habibie ditunjuk untuk menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan V.
pada 1988. Masih dengan jabatan yang sama, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan ke-6 pada 1988 hingga 1993. B.J. Habibie menjabat kembali di Menteri Negara dan Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 7 pada tahun 1993 hingga 1998. Pada tahun 1997, B.J. Habibie dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7 menggantikan Tri Sutrisno yang kala itu dianggap tidak satu visi dan misi dengan Presiden Soeharto dalam merancang kabinet. Pada tahun 1997, lengsernya Soeharto sebagai presiden, B.J. Habibie otomatis mengisi posisi presiden pada tahun 1998 hingga tahun 1999, hingga terpilihnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Ini menempatkan B. Habibie sebagai Presiden Indonesia dengan masa jabatan tersingkat yakni 1 tahun 5 bulan. Habibie dan Ainun pertama kali bertemu saat SMP, tapi baru saling jatuh cinta setelah bertemu lagi 8 tahun kemudian. Mereka menikah pada 1962 dan pindah ke Jerman. Awal pernikahan penuh tantangan. Habibie sibuk bekerja sementara Ainun mengurus rumah dan 2 anak mereka, Ilham dan Tarek. Demi membantu ekonomi keluarga, Ainun sempat bekerja sebagai dokter anak sebelum berhenti untuk merawat anaknya yang sakit. Pada tahun 2010, Ainun divonis kanker ovarium dan meninggal di Jerman. Kepergian Ainun meninggalkan duka mendalam bagi B.J. Habibie. Ia sempat depresi tapi bangkit dengan menulis. Kisah cinta mereka diangkat ke film Habibie dan Ainun pada tahun 2012 dan Habibie Ainun ketiga tahun 2019. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan sebutan B.J. Habibie, meninggal dunia pada 11 September 2019 pukul 18.05 WIB. Beliau meninggal di usia 83 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau singkatannya menjadi RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Beliau meninggal karena gagal jantung. B.J. Habibie dimakamkan di samping istrinya Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 WIB. Karena kiprahnya yang luar biasa bagi teknologi Indonesia, tak lama setelah tutup usia, Jokowi menyatakan bahwa B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. B.J. Habibie merupakan sosok cendekiawan yang menginspirasi banyak orang. Beliau memiliki banyak kata-kata motivasi, terutama untuk kalangan anak muda. Salah satunya di antara yaitu, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha.